Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue di segmen Aku Tolol hari ini. Dan hari ini cukup menarik ya, karena ini kita ngomongin soal apartemen yang dibuat di Afrika Selatan, tapi memang punya tujuan sebenarnya untuk kaum elit semata gitu sebenarnya. Dan memang hanya khusus orang-orang kulit putih di masa-masa apartheid zaman dulu di Afrika Selatan. Nah, tapi setelah dia jadi apartemen ya, dan ditinggali sama banyak orang-orang kulit putih yang notabene elit semua, tiba-tiba ini gedung dibajak ya sama sekelompok gangster, dan akhirnya jadi tempat gangster, dan akhirnya ini apartemen jadi aneh banget dah gitu ya. Dan gua akan ceritakan dulu beberapa menit ke depan. Jadi silahkan ditonton kalau kalian tertarik dengan topik kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. Kalau misalnya kalian mau kasih gue beberapa referensi yang bisa gue bahas di video selanjutnya. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kita mau bahas nama apartemen itu adalah Ponte City ya. Ini adalah sebuah apartemen mewah di Johannesburg, Afrika Selatan, yang adalah provinsi terkaya di Afrika Selatan, adalah Johannesburg. Nama apartemennya, yang seperti tadi gue katakan, yaitu adalah Ponte City. Jadi ini bukan nama kota, tapi nama apartemen, namanya Ponte City. Sebuah apartemen mewah, kelas elit yang dibangun pada tahun 1975, yang menawarkan seluruh kemewahan yang bisa lu bayangkan pada era-era tersebut di Afrika Selatan. Apartemen ini itu dibangun pada masa apartheid, alias hukum pemisahan ras kulit putih dari kulit hitam di Afrika Selatan, dari awal abad 20-an ya. Maka dari itu apartemen mewah ini itu dibangun dengan tujuan untuk memberikan tempat tinggal mewah untuk para kaum kulit putih yang tinggal di daerah Hillbrow, Johannesburg. Sebuah daerah yang pada tahun 50-an itu sudah menjadi distrik yang penuh sama brand-brand fashion global. Dan emang deket banget daerahnya sama daerah komersil di Johannesburg. Belum lagi Hillbrow ini itu terus berkembang di tahun 70-an yang akhirnya jadi tempat yang penuh sama tempat-tempat hiburan kayak klub jazz, toko buku, toko musik, sampai kafe-kafe yang namanya Eropa itu semua ada di Hillbrow. Maka dari itu dengan majunya daerah Hillbrow yang cukup pesat gitu ya, dan salah satu pusat orang-orang kulit putih Eropa di Afrika Selatan ini gitu ya, akhirnya Hillbrow ini menjadi tempat yang tepat untuk ngebangun sebuah apartemen mewah yang dinamakan Ponte City. Yang tanahnya adalah milik orang Itali bernama Ponte, yang artinya jembatan dalam bahasa Indonesianya. Yang nama Ponte City pun akhirnya dimarketingkan sebagai bangunan yang menjadi jembatan dari bumi ke surga, karena saking tingginya ini bangunan dengan 55 lantainya, yang juga berhasil jadi bangunan tempat tinggal tertinggi di Afrika selama 45 tahun sejak bangunan ini dibangun di era 70-an. Ponte City itu juga dibangun dengan tujuan supaya para tenan yang tinggal di Ponte City ini itu nggak perlu keluar-keluar lagi dari Ponte City. Karena apartemen ini itu sudah dipenuhi sama 54 pertokoan komersil yang bakal menuhin seluruh kebutuhan dari para tenannya atau para penduduk di sana. Mulai dari supermarket ada, laundry, bioskop, toko radio, kamera, toko bunga, apotik, toko buah, sampai restoran-restoran Eropa seperti pizza dan lain-lain itu semuanya bakal hadir di sini untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan para tenannya. Makanya Ponte City ini didapuk sebagai Little Europe karena semua kebutuhan orang Eropa itu ada di sini, dan emang desainnya ceritanya Eropa banget gitu distriknya. Bangunan ini itu dibangun sangat tinggi berbentuk seperti tisu gulung dengan harapan stand out dan ngasih intimidasi juga ke para orang kulit hitam, bahwa tempat tinggal orang kulit putih itu bisa ngelihat tempat tinggal orang kulit hitam dari atas, dan ngasih intensi bahwa pemerintahan kulit putih itu selalu bisa mengawasi pergerakan orang kulit hitam yang ada di bawah-bawah gitu ya. Dan desain tisu gulung ini juga jadi pilihan karena pada masa itu konsepnya tempat tinggal harus punya ventilasi dekat dapur dan beberapa ruang lainnya. Jadinya dengan desain bolong di tengah ini, cahaya tuh bisa masuk dari dua sisi, dan akhirnya menjadi tempat yang layak untuk tinggal di Afrika Selatan. Apartemen ini pada saat itu hadir dengan opsi konvensional yang mungkin lo pada yang punya apartemen paham. Mulai dari opsi studio, ada yang 2 kamar dan juga yang 3 kamar. Pada tahun 1975 saat apartemen ini dibuka resmi ke publik, ini jadi tempat paling mewah di Hillbrow untuk para kulit putih.
Desain gedungnya juga memungkinkan para pekerja kulit hitam itu berada di daerah basement gedung ini, sehingga akan jarang sekali orang kulit putih itu bisa ngelihat orang kulit hitam di daerah apartemen ini. Kalaupun misalnya kelihatan, ya paling orang-orang kulit hitam yang memang ngisi pekerjaan-pekerjaan pelayan di apartemen tersebut atau housekeeping dan sebagainya. Makanya di tahun 70-an ini gedung disebut dengan Creme de la Creme Lifestyle untuk sekitar 3.000 orang yang tinggal di apartemen tersebut. Tapi apartemen yang mewah ini dengan segala kemegahannya itu gak berlangsung lama. Karena memang daerah Hillbrow macam melting pot di Johannesburg, peraturan apartheid di sana jadi nggak terlalu efektif. Jadinya lu bisa nemuin banyak orang dengan warna kulit berbeda yang tinggal justru di Ponte City, yang tadinya adalah apartemen untuk orang kulit putih doang. Sehingga memang akhirnya banyak imigran Afrika yang datang dan tinggal di daerah Hillbrow dan termasuk juga di Ponte City. Jadi bisa dikatakan pemerintah nggak lagi juga terlalu ngurusin daerah ini, karena daerah ini nggak steril-steril banget gitu. Ditambah lagi pada tahun 80-an, angka kriminal di Hillbrow itu tiba-tiba naik pasca kejadian Soweto Uprising. Yang singkatnya, Soweto Uprising ini adalah insiden besar yang protes soal bahasa Afrikaans sebagai bahasa dalam kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah kulit hitam. Sehingga murid-murid kulit hitam itu melakukan long march untuk protes, tapi malah memang akhirnya berujung chaos dan banyak bocah-bocah tembak dan akhirnya jadi rusuh di mana-mana dan terjadi penjarahan terhadap banyak sekali installment di Hillbrow gitu ya. Dan ini Afrikaans ini maksudnya bukan bahasa Afrikaans ya, tapi Afrikaans ini tuh kayak bahasa apa ya, bahasa revision gitu dari bangsa Eropa dan juga bahasa-bahasa orang kulit hitam yang akhirnya tidak diterima gitu sama orang kulit hitam karena itu bukan bahasa originalnya mereka gitu. Makanya terjadi protes long march yang harusnya damai tapi ternyata jadi chaos ya karena tembak-tembakan ya. Dan karena kechaosan itu, para tenan atau penduduk di Ponte City, itu khususnya mereka yang kulit putih, akhirnya mulai pada cabut dari Ponte City dan Hillbrow, dan akhirnya pindah ke tempat-tempat lain untuk mencari tempat yang lebih aman. Dan karena pemerintah juga tidak bisa mengaplikasikan sistem apartheid yang baik di daerah tersebut, maka dari itu pemerintah nggak lagi peduli sama Hillbrow dan narik polisi dari Hillbrow, termasuk juga Ponte City, sehingga ngebuat feel kekosongan di Hillbrow dan tentunya juga Ponte City ini. Dan merasakan kekosongan aparat keamanan ya, Ponte City yang notabene tempat mewah ini akhirnya jadi target utama para gangster di daerah Hillbrow tersebut pada tahun 90-an awal. Apartemen ini langsung dibajak sama para gangster. Gangster ini langsung menguasai seluruh apartemen pada kala itu. Dan para gangster ini juga ngancam para tenan yang tinggal di sana, yang memang tersisa ya, yang tinggal di apartemen itu, untuk ngebayar uang sewanya itu ke mereka. Selain itu mereka juga ngejualin unitnya ke banyak orang kelas menengah ke bawah untuk tinggal di sana. Tapi di sisi lain, semua hal yang bisa dijual, ya dijual sama para gangsternya. Jadi semua fasilitasnya dijual sama para gangster. Bahkan sampai lift aja itu juga dipretelin dan dijual sama gangsternya. Sehingga tidak ada lift lagi di apartemen itu. Jadi lu bisa bayangin, orang yang tinggal di lantai-lantai atas itu kudu naik tangga ke bawah kalau mau pergi ataupun melakukan aktivitas lain. Jadi bisa dibilang ini udah kayak gedung doang tanpa ada fasilitas apapun. Bahkan listrik pun akhirnya dicabut juga dari Ponte City oleh pemerintah karena dirasa bahwa Hillbrow ini udah jadi kota yang harus ditinggalkan aja gitu. Dan saking banyaknya orang yang cenderung kelas bawah yang tadinya nggak punya tempat tinggal dan terpaksa akhirnya bisa tinggal di sini karena biaya serennya nggak terlalu tinggi karena kan bayarnya ke gangster gitu ya. Ponte City yang awalnya memang cuma bisa muat 3.000 orang itu akhirnya jadi dipenuhi sampai 10.000 orang kelas menengah ke bawah, bahkan cenderung kelas bawah doang. Ponte City yang tadinya adalah tempat elit juga dengan cepat berubah jadi salah satu tempat paling berbahaya di Hillbrow. Bahkan udah jadi sebuah kata yang nakutin anak-anak kecil di Afrika Selatan. Karena orang tuanya banyak yang ngomong ke anak-anak mereka, inilah nasibnya kalau lu nggak sekolah bener, lu tuh bakal tinggal di Ponte City ya. Tempat yang tadinya memang jadi jelek banget. Dan Ponte City itu benar-benar jadi tempat yang ngeri banget. Karena di sana lu tuh bisa dapetin apapun yang notabene-nya ilegal. Mulai dari prostitusi di mana-mana, terus narkoba apa aja juga ada di sana. Belum lagi senjata juga bisa lu beli di sana. Ditambah lagi kalau lu mau bikin paspor palsu juga bisa di sana. Jadi semuanya bisa dilakuin di sana gitu ya. Itu kayak mau jadi gangster mah di sana aja gitu. Dan bukan hanya jadi tempat kriminal doang. Ponte City dengan konsep bolongan di tengah bangunan ini itu juga jadi tempat sampah bagi para penduduknya. Karena lift kan nggak ada ya, dan gedung ini tuh kebetulan super tinggi, bahkan tertinggi pada kala itu ya. Sehingga semua orang yang tinggal di sana itu kalau mau buang sampah ya tinggal buang dari jendela dalam gitu dan langsung turun tuh sampahnya ke bawah. Bahkan selama periode pembajakan pun sampah yang numpuk itu sudah sampai setinggi 14 lantai lo bayangin.
Dan gilanya juga bukan hanya sampah yang numpuk, tapi juga orang-orang yang bunuh diri itu juga numpuk bersama sampah di sana. Jadi pada loncat ke bawah. Karena kan kalau lo mau turun buang sampah juga jauh banget ya. Jadi mereka lebih pilih untuk buang aja udah. Dan kondisi macam The Raid ini itu terus berlangsung selama beberapa tahun. Sampai akhirnya ada sebuah rencana ya di tahun 90-an akhir dari pemerintah untuk menjadikan tempat ini sebagai penjara. Karena isinya kan orang-orang jahat ceritanya. Dengan cara memang mengunci gedung ini secara total dan biarkan para penjahat itu diam di sana dan nggak bisa keluar. Tapi rencana ini itu digagalin karena ternyata setelah dilakukan pengumpulan data, banyak banget orang-orang sipil yang bukan penjahat yang juga sebenarnya tinggal di sana. Jadinya rencana ini tentu tidak bisa dijalankan. Dan di tahun yang sama, itu juga ada rencana dari pemerintah yang udah nyewa sebuah perusahaan untuk mengambil alih apartemen ini. Tapi nyatanya ada lebih dari ribuan orang yang bersenjata di sana yang tentunya jadi proses yang sulit banget untuk dilakukan pengambilan alihan itu. Akhirnya pun rencana ini dibatalkan pada akhir 90-an. Sampai akhirnya di tahun 2000-an awal, pemerintah menyewa badan profesional yang mungkin ya bisa lo sebut sebagai mercenary lah. Atau tentara bayaran lah, yang dipimpin oleh seorang mantan polisi untuk melakukan operasi besar-besaran untuk bisa mengevakuasi gedung ini supaya gedung ini tuh bisa digunain lagi. Caranya, mereka itu secara perlahan minta para tenan di sana untuk membayar lebih tinggi untuk bisa dapetin listrik dan lain-lain. Jadi kayak infiltrasi gitu, pura-pura jadi tukang tagih gitu ya. Tapi karena memang mayoritas yang tinggal di sana juga adalah orang-orang ekonomi lemah gitu kan, tentu para tenan-tenan atau para orang yang tinggal di sana akhirnya keluar dari Ponte City karena nggak mampu bayar gitu kan. Dan setelah mayoritas tenan yang berjumlah hampir 10 ribuan ini keluar lewat rencana tersebut gitu ya, mercenary ini akhirnya pun ngebersihin Ponte City dari sisa-sisa gangster di sini macam Rambo. Dan proses pembersihan ini sampai seluruh tenan dan gangsternya ini bersih dari Ponte City itu memakan waktu hampir 3 tahun lamanya. Dan setelah bersih dari orang-orang yang sebelumnya tinggal di Ponte City dan membajak Ponte City pun dibersihkan total pada tahun 2006. Prosesnya luar biasa lama, itu hampir 3 tahunan lah. Dan pada proses ini juga ditemukan banyak tubuh manusia sampai katanya ada tikus yang seukuran kucing gedenya ya. Dan memang mungkin makan mulu di sana ya. Dan akhirnya memerlukan lebih dari ribuan orang dan mesin untuk bisa melakukan proses pembersihan total dalam apartemen Ponte City ini. Dan proses pembersihan ini pun dilakukan karena menyambut Piala Dunia di Afrika Selatan pada tahun 2010. Sehingga memang mulai banyak investor yang akhirnya kembali ngelirik Hillbrow sebagai daerah yang seksi untuk berinvestasi. Dan Ponte City tentunya menjadi salah satu gedung yang pengen diinvestasikan sama investor-investor di Afrika Selatan. Maka dari itu Ponte City akhirnya pun direvitalisasi dan mengalami renovasi besar-besaran. Dan emang ingin mengembalikan Ponte City ke masa-masa kejayaannya. Dan lebih dari ratusan unit itu direnovasi ulang, ada 500-an unit yang direnovasi ulang. Dan liftnya kini sudah berfungsi lagi ya, udah di-refurbish katanya. Dan pada prosesnya Ponte City juga berpindah-pindah tangan berkali-kali. Sampai akhirnya Ponte City ini pada saat ini itu hanya bisa disewakan unitnya dan nggak bisa dibeli. Kondisinya sekarang, Ponte City itu sudah kembali jadi tempat yang mungkin bisa dibilang paling aman yang ada di daerah Hillbrow. Karena sampai detik ini pun, Hillbrow tetap jadi wilayah yang nggak segitu amannya. Dan Ponte City adalah yang teraman di Hillbrow City. Karena sekarang Ponte City itu benar-benar menerapkan peraturan yang ketat untuk mereka yang mau masuk ke dalam apartemen ini. Dimana mereka tuh hanya bisa masuk lewat fingerprint, lalu semua tamu itu harus tercatat, dan semua tamu juga harus pergi dari Ponte City paling telat jam 9 malam. Dan juga ditambah keamanan 24 jam. Dan sekarang Ponte City juga sudah diisi oleh kalangan menengah ke atas yang terdiri dari karyawan dan juga para pelajar dari Johannesburg. Sekarang Ponte City juga lagi ngegas terus ya buat memarketingkan Ponte City. Bahkan sudah bisa lo temukan listingnya di Airbnb ya. Kalau misalnya lo mau coba nginep di Ponte City. Harganya juga tergolong murah menurut gua. Yang 2 bedroom aja lo bisa sewa dengan harga sekitar 1,5 jutaan semalam. Dan ini deket banget sama daerah utama Johannesburg. Dan gedung ini juga historical banget. Jadi rasanya menarik kalau misalnya lo ke Afrika Selatan dan kebetulan ke Johannesburg dan nginep di sini. Karena dengan harga yang lumayan terjangkau ini, ya tentunya harapannya Ponte City itu bisa kembali ke titik semula dan jadi daerah yang asik buat ditempati oleh para turis. Ponte City sendiri dengan bangunan yang mungkin ngingetin kita dengan film Judge Dredd yang akhirnya juga syuting di Ponte City dan juga The Raid, itu juga memang akhirnya menjadi tempat syuting banyak film yang punya tema-tema apokalips ya, macam Resident Evil The Final Chapter, District 9 dan juga CP. Bahkan ada satu footage dari seorang tenan yang tinggal di sana yang ngambil video saat The Resident Evil Final Chapter ini lagi nge-tag scene zombie yang lagi nerobos masuk, yang filmnya rilis pada tahun 2016 lalu.
So ini gedung yang tentunya tidak akan pernah dirubuhin gue rasa ya, karena sekarang juga gampang banget lo lihat karena di atasnya ada logo Vodafone yang ngiklanin di gedung ini gitu ya. Dan memang ini bisa dibilang tuh menjadi bangunan yang mengingatkan lo pada masa-masa apartheid dulu, bagaimana orang-orang Eropa yang memang memaksa masuk ke dalam Afrika Selatan dan ngebawa rakyatnya sendiri untuk menumpas orang-orang kulit hitam. Nah ini adalah salah satu bangunan yang mengingatkan pada era-era kelam di awal abad ke-20-an pada saat itu, di mana orang-orang Eropa itu merangsek masuk untuk bisa menggantikan ras kulit hitam yang sebenarnya adalah ras original dari Afrika. So itulah dia aksi dari orang-orang kulit putih yang sinting, yang sebenarnya menurut lo kalau misalnya lo lihat di salah satu artikel ada di website namanya Isu yang memang ngebahas soal desain. Sebenarnya desain dari Ponte City ini tuh ada political desainnya gitu. Jadi lo bisa membaca kenapa desainnya kayak gitu, itu panjang banget briefnya ya, penjelasannya ya. Sampai lo mengerti bahwa desain ini memang betul-betul dibuat crafted, emang benar-benar untuk menunjukkan supremasi dari orang-orang kulit putih. Nah, lu bisa merasakan tidak ngebikin sebuah desain gedung tapi untuk merepresentasikan kekuatan orang kulit putih lewat desain tersebut. Menarik sekali untuk lo baca sebenarnya. Ada di website namanya ISUU ya, alias ISU ya. Lo bisa baca di sana tentang Ponte City ini. Dan bagaimana filosofinya dibalik desainnya yang mirip tisu gulung ini. So itu yang bisa gue sampaikan. Kalau misalnya kalian mau berdiskusi soal Ponte City ini dan era-era apartheid, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. Kalau misalnya kalian mau kasih gue beberapa referensi yang bisa gue bahas di video selanjutnya. So, see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.